Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Prisa Sombodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari 2 rumah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat dini hari. Naasnya, satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya tewas dalam peristiwa tersebut. Warga Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat apapun. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha padamkan api. Petugas kerahkan 13 unit damkar untuk padamkan api. Naasnya, dalam peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun tewas. Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar. Petugas damkar temukan jasad keempat korban dalam kondisi sedang bersamaan. Ada rumah, jadi yang korban ada 4. Ada 4, suami, istri, terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri, Pak? Penyebabnya kita sementara jadi nanti kita masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan, Pak, yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3 meter. Ya. Untuk unit sendiri, Pak, yang diturunkan? Unitnya kan 13 unit. Selanjutnya, jenazah para korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke Gunung Lewotobi laki-laki. Pagi ini kembali erupsi disertai dengan hujan abu vulkanik. Tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada 8 November 2024 pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati lebih dari 100 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 7 menit 57 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dengan rekomendasi. Hari ini memang terjadi peningkatan erupsi yang luar biasa. Tadi malam kita mengalami 2 kali erupsi yang bersifat impulsif dari lelehan lava pijar. Kemudian tadi pagi erupsi vertikal vulkan. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kondisi Gunung Lewotobi, kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang rekan Joni, seperti apa kondisi Gunung Lewotobi siang hari ini? Ya, rekan Joni, apakah Anda bisa dengar suara saya dari studio? Baik. Dapat saya laporkan bahwa saya adalah Baik, Prisca, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Desa Lewolaga, di mana di belakang saya terdapat Gunung Lewotobi laki-laki yang sedang erupsi. Hingga siang ini Gunung Lewotobi sudah terjadi erupsi 4 kali erupsi. Pagi tadi erupsi dengan ketinggian 1000 km. Siang ini kami baru mendapat lagi liris bahwa ketinggian kolom abu sendiri sudah mencapai 2.500. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan menjauh dari radius 8 km dari bawah kaki gunung. Bisa. Lantas seperti apa kondisi dari para pengungsi hingga saat ini? Apakah semua kebutuhan mungkin sudah terpenuhi?
Baik, periksa dapat saya sampaikan bahwa kebutuhan para pengungsi ini belum terlayani dengan baik. Banyak pengungsi yang mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah Flores Timur dan pemerintah pusat. Mereka berharap agar pelayanan bantuan merata, jangan memilih kasih dan tidak boleh pandang bulu. Banyak pengungsi mengeluh karena belum mendapat bantuan seperti kasur, susu, dan makanan-makanan buat balita. Bisa. Lantas apakah Pemda setempat sudah menyiapkan relokasi? Ya, rekan Joni, apakah pemerintah setempat sudah menyiapkan relokasi? Juga bahwa saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status awas atau BPBD pusat datang ke Flores Timur. Mereka lagi mencari tempat untuk revolusi untuk para warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi itu sendiri. Hingga saat ini Pemda masih menyampaikan kepada korban erupsi gunung, mereka sambil mencari lokasi untuk mereka dipindahkan. Baik, terima kasih rekan Joni atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate kondisi terkini dari Gunung Lewotobi laki-laki. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya untuk mengevakuasi warga yang terjebak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur NTT. Bahkan dalam kondisi mobil dipenuhi abu vulkanik, tim SAR terus membantu warga yang terjebak menuju titik pengungsian. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak saat terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mobil tim SAR tampak dipenuhi abu vulkanik saat menyelamatkan sejumlah warga. Tim SAR berhasil evakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, menuju posko desa Kongan. Saat proses evakuasi, tim SAR sempat terjebak kegelapan karena erupsi sedang terjadi. Mobil hancur, parah. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga desa Lewotobi, Kecamatan Ilegura. Mereka dibawa ke titik pengungsian Desa Konga, Kecamatan Titehena. Berdasarkan data BPBD, total pengungsi erupsi Lewotobi mencapai 5.816 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, selain Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga kembali erupsi. Letusan dengan amplitudo 30 mm disertai goncangan dan suara dentuman mengejutkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meletus. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1.000 meter membumbung tinggi ke udara dengan durasi letusan yang cukup lama. Letusan yang disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Marapi terganggu. Tiupan angin membuat hujan abu vulkanik turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Dan di sini memang masyarakat juga agak khawatir karena beberapa hari terakhir ini selalu meletus dan selalu erupsi dan bahkan tadi pagi pun cukup besar. Dan juga sampai abu vulkanik sampai ke daerah kami dan bahkan melebihi. Dan radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Verbeek. Petugas pos pengamat Gunung Api Marapi mencatat ketinggian kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup awan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi letusan cukup lama, mencapai 4 menit 35 detik. Status Gunung Marapi kini dinaikkan dari waspada atau berada pada level 2 menjadi siaga atau level 3.
Dengan status siaga atau level 3 ini, warga dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana sebuah minibus mengangkut rombongan keluarga di Kota Pasuruan, Jawa Timur terjebak kereta api. Maksud kami tertabrak kereta api. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Kecelakaan terjadi antara minibus dan kereta api Tawang Alun di Kampung Binting, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis pagi. Kendaraan minibus yang membawa rombongan keluarga ini tertabrak hingga terlempar ke utara sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Diketahui 5 orang yang berada dalam mobil mengalami luka-luka akibat peristiwa kecelakaan ini. Seluruh korban luka langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai sopir bernama Nurosidi yang merupakan warga Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi, hanya portal swadaya masyarakat. Dari waktu yang bersamaan, kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang dari arah timur ke barat melintas dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ada 5 orang sama anak kecil. Rombongan berarti ya? Rombongan. Luka-luka apa gimana tadi kondisinya? Luka-luka semuanya? Semuanya dibawa ke rumah sakit berarti ya? Ini nyebrang dari arah mana informasinya? Dari utara. Oh, nyebrang dari bawah naik ke atas ke jalan raya ya? Dari utara, dari bawah. Akibat kecelakaan, kondisi minibus rusak parah di bagian depan dan belakang dan petugas memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP guna mengetahui pasti kronologi kecelakaan. Diduga kecelakaan tersebut terjadi lantaran sopir kurang hati-hati saat melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi. Kereta api Tawang Alun, jurusan Banyuwangi Malang Kota, melintas. Kemudian dari pengendara mobil Ford Everest ini nampaknya kurang hati-hati, mengingat ada portal swadaya yang tidak ada petugas pengamannya. Mendengar informasi itu kami langsung mengerahkan anggota dan koordinasi dengan Polres melakukan pengamanan dan segera evakuasi. Ada 5 korban, alhamdulillah tidak ada yang meninggal, hanya luka-luka, ada patah tangan, jadi demikian. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tidak ada penjagaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut daging ayam menabrak mobil yang melaju di perempatan Jalan 515 Tanggul, Jember, Jawa Timur. Diduga pengemudi mobil tidak kuasai medan sehingga tidak memperhatikan ada truk yang melaju kencang. Sebuah mobil dan truk pengangkut daging ayam terlibat tabrakan di perempatan Jalan 515 Tanggul, Jember. Muatan truk beramburan di jalan raya, sedangkan bagian mobil rusak parah akibat ditabrak truk. Warga yang melihat kejadian tersebut berupaya mengevakuasi truk dan mobil ke pinggir jalan, begitupun dengan muatannya. Beruntung kejadian laka itu tidak menyebabkan korban jiwa. Dalam minibus ada 4 orang, sedangkan di truk ada 2 orang, semua dalam kondisi selamat. Kasat Lantas Polres Jember, AKP Ahmad Fahmi Adiatama menjelaskan, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil tak kuasai medan. Kronologis kejadian, untuk kendaraan Toyota Rush ini melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah alun-alun Tanggul akan masuk ke batalion. Karena kurang menguasai medan, kurang mengetahui jalur yang ada di sana, tidak tahu bahwa saya sudah masuk ke jalur utama dengan kecepatan yang tinggi, sehingga pada saat sampai ke TKP ada kendaraan truk yang bermuatan ayam tadi melaju dari arah barat ke timur sehingga terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan kini ditangani jajaran Porlantas Resort Jember. Polisi juga telah meminta keterangan saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan saat pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Timur di Bangkalan, Madura. Bahkan wasit mengeluarkan 4 kartu merah termasuk untuk pelatih tim Lamongan.
Kericuan terjadi saat pertandingan cabang olahraga sepak bola antara tim pelajar Banyuwangi melawan tim Lamongan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Timur di lapangan alun-alun Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kericuan tak hanya melibatkan para pemain, namun juga ofisial masing-masing tim yang ikut masuk lapangan. Beruntung, insiden ini berhasil diredam oleh perangkat pertandingan serta petugas keamanan dari TNI Polri yang berjaga di lokasi. Kericuan berawal saat salah seorang pemain tim Banyuwangi terjatuh dengan posisi keluar garis lapangan. Kemudian pemain tersebut tiba-tiba diserbu oleh pemain lawan serta penonton. Melihat hal ini, pemain dan ofisial tim Banyuwangi pun ikut berhamburan ke titik keributan. Panasnya tensi pertandingan ini membuat wasit mengeluarkan 4 kartu merah, yakni 2 untuk pemain tim Banyuwangi serta 2 lainnya untuk pemain dan pelatih tim Lamongan. Berikan kartu merah baik ofisial maupun pemainnya oleh wasit agar semua berjalan dengan sampai pertandingan berakhir. Insya Allah selanjutnya kita cari perhatian. Laga panas ini pun berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Banyuwangi dan berhak lolos ke babak selanjutnya. Saksi ahli di persidangan penganiayaan murid oleh guru honorer kembali menguak fakta baru. Ahli memaparkan bahwa luka korban bukan karena gagang sapu yang dijadikan alat bukti. Persidangan kasus Supriyani di PN Andolo Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra Dr. Raja Alfat. Saat menjelaskan dari pertanyaan majelis hakim dan para pengacara, ahli memaparkan rincian luka yang bisa disebabkan gagang sapu yang dijadikan sebagai alat bukti. Saat melihat foto korban yang melepuh dinilai tidak mungkin disebabkan dari gagang sapu. Lukanya misalkan kayak ujian tadi itu, lukanya bisa sampai robek, bisa sampai lecet, lecet ataupun robek. Tapi kalau misalkan ada pelindungnya, ya bisa jadi luka lecet juga bisa. Tapi terjadi kerusakan atau robekan pada kain ataupun baju atau celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Iya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Menurut ahli, alat bukti memiliki permukaan halus. Apabila digunakan untuk memukul, maka hanya akan mengakibatkan luka memar. Saat kejadian, korban pun menggunakan celana panjang sehingga ada penghalang. Sementara luka di paha kanan korban melepuh dan diduga disebabkan gesekan benda kasar. Sidang lanjutan guru honorer Supriyani akan kembali digelar pada Senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya memenuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi Supriyani memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baitul, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya.
Sebelumnya, Bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita ke bentrokan antara 2 pendukung Cagup Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri, terjadi pasca debat kedua. Bentrokan berupa pelemparan botol mineral dipicu saling ejek. Video amatir merekam keriuhan pendukung kedua pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Sumatera Utara di Medan pada Rabu malam. Pendukung masing-masing paslon yang menunggu di simpang jalan saling bersorak hingga melempar botol air mineral ke arah kedua paslon pasca debat kedua. Sekelompok orang tak dikenal melempari mobil yang ditumpangi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Meski dikawal polisi, mobil calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini pun tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden tersebut, tim pemenangan pasangan Bobi Surya membuat laporan ke Polrestabes Medan. Laporannya, mengapa harus dilaporkan? Gitu ya. Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira, dan beradu gagasan dan konsep lah. Dan kepada siapapun kita, supporternya, ayo sama-sama kita dukung paslon kita dengan baik pada substansinya, bukan pada hal-hal yang di luar substansi itu. Tak hanya mobil Bobi Nasution yang menjadi sasaran lemparan, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi pun mengakui jika dirinya juga menjadi korban lemparan botol air mineral saat keluar dari lokasi debat ketika hendak masuk ke dalam mobil. Dari sana dulu. Ya, kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. Bentrokan dipicu saat rombongan Edi Rahmayadi yang sedang berjalan kaki usai debat dilempar gelas air mineral dan mengenai salah satu pendukung Edi. Sebelumnya, kericuhan antar pendukung juga nyaris terjadi di dalam hotel tempat berlangsung debat kedua dipicu saling ejek. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke Jakarta pemirsa, di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir dialog terbuka dengan warga Jakarta. Sejumlah artis ternama ibu kota ikut hadiri acara yang bernama After Office. Kedatangan Ridwan Kamil disambut warga yang tak sabar ingin berbincang dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Dalam acara yang diinisiasi oleh Raffi Ahmad ini, Ridwan Kamil mendengarkan keluh kesah warga Jakarta. Warga yang hadir menyampaikan permasalahan terkait lapangan kerja hingga industri kreatif. Acara bertajuk After Office ini digelar bukan untuk ajang kampanye. Ridwan Kamil hadir atas undangan Raffi Ahmad yang ingin berdialog langsung dengan warga demi masa depan Jakarta yang lebih baik. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara After Office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda. Tak lupa, Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Raffi Ahmad yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi sebagai Bapak Saksi Nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran, supaya pulang dari sini bisa direnungkan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Sejumlah artis ikut meramaikan acara ini, diantaranya ada Atta Halilintar, Aurel, Nagita Slavina, dan Paula Verhoeven.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini persoalan banjir masih belum terselesaikan di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut harus ada penyelesaian masalah hingga ke akar untuk mengatasi banjir Jakarta. Genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Jakarta pasca hujan lebat turun. Ini menjadi perhatian bagi calon gubernur Jakarta yang saat ini berkontestasi di Pilkada 2024. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, menanggapi isu ini dengan menyebut pemimpin harus membuat manajemen solusi dengan hati tulus bukan kepentingan pribadi. Penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah, jangan hanya menyelesaikan puncak gunung esnya, itu sama dengan menjadi pemadam kebakaran, tetapi cari akar masalahnya. Kenapa banjir itu sampai terjadi? Kenapa hujan ini begitu ekstrim? Bahkan sudah 2 hari loh hujan ekstrim. Kenapa debit air di atas tidak normal? Apakah ini terjadi karena fenomena alam? Pertanyaannya, fenomena alam terjadi secara alami atau ada permainan frekuensi? Manajemen dalam penanganan semua aspek kehidupan bangsa itu dijalankan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi. Dharma Pongrekun berjanji akan membuat lingkungan Jakarta menjadi lebih baik jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Cawagup Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul berjanji akan sejahterakan buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Dalam kesempatan lain, Rano juga menghadiri festival di Kebagusan dan menampung aspirasi warga. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Bang Dul melanjutkan agenda kampanye dengan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta di Warung Bang Dul, Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di hadapan kaum buruh, Sidul mengaku siap mengakomodasi aspirasi para buruh. Ia pun berjanji untuk mengembalikan hak-hak buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Ya kesejahteraan kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Nah, saya bilang insya Allah kalau memang nanti ya saya sama Mas Pram memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok. Setelah bertemu dengan serikat buruh, sehari setelahnya Rano Karno melanjutkan kampanye di Kebagusan, Jakarta Selatan. Dalam Festival Warga Kebagusan Menyala ini, Rano menyampaikan sejumlah program unggulan, diantaranya menaikkan insentif RT RW dan petugas posyandu, membangun balai rakyat, dan bursa lapangan kerja di setiap kecamatan. Ia juga menjaring aspirasi dari para warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Pram Senjaya pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Demi memenuhi gaya hidup, seorang gadis di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi karena mempromosikan judi online. Pelaku terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Seorang gadis berinisial AZ terpaksa berurusan dengan polisi. Gadis berusia 23 tahun ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota lantaran melakukan endorsement judi online di media sosial miliknya. Polisi juga meringkus pria berinisial RA karena mempromosikan judi online melalui 3 akun miliknya. Kedua pelaku ditangkap setelah terjaring patroli siber polisi yang menemukan aktivitas pelaku di akun media sosialnya kerap mempromosikan situs judi online. Pelaku mengaku telah mempromosikan judi online dengan upah sebesar 5 juta rupiah. Keuntungan endorsement digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Pelaku mendapatkan keuntungan setelah berhasil mengunggah konten video bermain judi online beserta link slot tersebut dari bukti absen promosi judi online.
dari hasil promosi dilaporkan di aplikasi Telegram untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp2 juta untuk setiap unggahan judi slot online yang cair selama 14 atau 15 hari setelah pelaporan pada aplikasi Telegram. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Saat ini penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran uang atau money changer lantaran para bandar judi online melakukan pembayaran melalui 2 tempat penukaran uang tersebut. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 warga sipil. Saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kombes Ade Ari juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini, penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi jadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi. Ia mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana, Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan tanda. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana, Pak? Lalu kita warga negara. Dan ini katanya polisi mau mendalami kok. Gimana, Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga, Pak. Pasti nggak. Berarti siap. Pasti nggak terlibat, Pak. Ya. Pak kenal nggak, Pak, Mas 11 pegawai Komdigi yang diperiksa, Pak? Ya tahu lah nama. Coba. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan, salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-35, MNC Group menggelar MNC Sports Competition yang mempertandingkan 4 cabang olahraga. Salah satu dipertandingkan yakni tenis meja. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah mempersatu semua unit bisnis MNC Group. Dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, ajang MNC Sports Competition cabang olahraga tenis meja diikuti 18 unit bisnis di bawah naungan MNC Group yang digelar di Auditorium B2 MNC Tower, Jakarta dimulai sejak 4 November 2024. iNews Media dan Global Jasa Sejahtera berhasil mengunci juara pool pada cabang olahraga ini. iNews Media berhasil menjadi juara pool A setelah sukses mengalahkan MVN dengan skor 2-1. Sementara juara pool B diraih oleh Global Jasa Sejahtera usai membungkam FTAA juga dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, iNews Media akan bersua dengan FTAA sedangkan GJS berjumpa dengan MVN di babak semifinal MNC Sports Competition cabang olahraga tenis meja. Senang sekali ya saya ikut MNC Sport ini udah kali kedua saya ngikutin dan ini ya sangat menyalurkan hobi saya sebagai pemain tenis meja. Jadi kalau di rumah kan cuma main biasa-biasa, kalau ada event gini kan jadi kita tersalurkan lah, terasah mentalnya, terasah ilmunya gitu. Sebagai ungkapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung pertumbuhan seluruh unit usaha MNC Group, pada puncak perayaan HUT ke-35-nya akan diisi konser musik dan hiburan spesial dari artis-artis ternama di Indonesia yang dapat disaksikan di layar FTA MNC Group, serta juga secara streaming di aplikasi RCTI Plus pada Selasa 9 November 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Sadusanto, iNews melaporkan.